Pemirsa, peranan komputer bagi dunia peradaban manusia di dunia ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Ketika hadir zaman dulu, memang komputer ini berukuran besar sekali, seakan memenuhi ruangan. Tetapi sekarang ini ukurannya sudah sangat portable dan bahkan ada yang dalam ukuran genggaman tangan. Ketika tahun 90-an, ketika sedang maraknya komputer diluncurkan, yang menjadi primadonanya adalah bentuk yaitu desktop PC. Dan apa kabar desktop PC sekarang ini? Dan seperti apa evolusinya? Dan Anda pasti ingin tahu tips ataupun juga trik apa yang harus Anda perhatikan ketika ingin membeli desktop PC? Sebelum menjawab semua itu, saksikan dulu liputan dari tim iLifestyle berikut ini. Saat ini komputer sudah masuk ke dalam berbagai sisi kehidupan manusia, namun perkembangannya melalui beberapa fase. Komputer yang kita gunakan sekarang adalah generasi yang keempat. Komputer generasi pertama ditandai dengan diciptakannya ENIAC di tahun 1946, yaitu sebuah komputer elektronik skala besar dengan bobot 30 ton. ENIAC saat itu mampu memproses binary arithmetic, random access, dan konsep dari program yang tersimpan. Komputer generasi kedua di tahun 1959 ditandai pemanfaatan transistor, sehingga komputer tidak sebesar komputer generasi pertama, lebih mengirit ruang dan biaya. Komputer generasi kedua ini sudah mampu memproses pemrograman low level. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 ditandai ketika IBM meluncurkan komputer sistem 360 pada tanggal 7 April 1964. Pada masanya, komputer generasi ketiga bekerja sangat cepat, sehingga bisa menjalankan satu program secara bersamaan atau multi-programming. Generasi keempat adalah generasi sekarang di mana komputer terdiri dari CPU yang di dalamnya terdapat mikroprosesor. Komputer seperti ini disebut personal computer. Tipe suatu PC ditentukan oleh prosesor atau otaknya. Prosesor pertama pada PC adalah komputer jenis XT atau Extended Technology. Selanjutnya muncul prosesor jenis AT atau Advanced Technology. Kinerja komputer AT 10 hingga 15 kali lebih cepat dibandingkan komputer XT. Era komputer AT digantikan komputer Pentium dan AMD yang lebih cepat lagi. Perkembangan desktop selanjutnya bergeser ke arah deskbook, yaitu komputer meja yang lebih simpel yang tidak lagi membutuhkan CPU yang memakan tempat, namun sudah satu kesatuan dengan monitornya, dan memiliki kinerja yang tidak kalah dari desktop biasa. Lantas apa yang harus diperhatikan untuk memilih desktop yang murah dan sesuai dengan kebutuhan kita? Profesi, pekerjaan, dan aktivitas kita di depan komputer sangat menentukan jenis komputer yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tidak harus mengikuti perkembangan teknologi komputer yang kian pesat. Karena selain pertimbangan budget, komputer yang kita miliki adalah aset yang seharusnya dijaga agar tetap cocok dengan pekerjaan kita. Kriteria pekerjaan yang menuntut heavy duty seperti graphic design, arsitek tentu memerlukan komputer super cepat. Dan profesi karyawan yang menggunakan komputer untuk sekedar mengetik dan menggunakan aplikasi Office saja, tidak harus menggunakan komputer dengan standar tinggi. Memilih desktop yang murah adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita secara optimal. Pemirsa, masih bersama kami di iLifestyle dengan topik bagaimana memilih desktop PC yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan kita akan bertemu dengan narasumber kita, seorang praktisi komputer, Bapak Teddy Chan. Selamat pagi, Pak Teddy. Hai, selamat pagi. Gimana? Senang sekali nih ketemu ya. Senang sekali ya. Pak, Ya. kita ngobrol mengenai evolusi desktop PC, Pak, yang di dunia nih. Awal tahun berapa kira-kira, Pak? Itu awal-awalnya sekitar tahun 1990-an lah, 93 lah ya. Jadi gimana itu, Pak? komputer yang pertama itu kita sebutnya yang XT. Wah, XT zaman dulu banget tuh, Pak, ya? Wah, itu besar dia punya CPU-nya ya. Ya. CPU-nya besar, kemudian dia punya monitornya juga besar, tebal Besar lagi sekali, kan ya. sekali. Dan resolusinya udah setajam sekarang? Oh, belum. Resolusinya ya? juga belum setajam kayak sekarang. Sekarang udah 1000 lebih, udah kali 990-an. Kalau yang setelah XT baru kan ke AT. Iya, betul. Ya, betul. itu udah mulai agak kecilan lah, dia punya CPU-nya itu kan. Betul. Nah, sekarang habis CPU-nya keluar, kemudian dari pihak beberapa produsen, itu kan ya? vendor, terutama kan kita ada prosesor yang namanya
ada Intel, ada AMD gitu kan. Betul. Nah, ini saya bicara lebih banyak ke Intel, kelihatannya lebih banyak di Indonesia. Betul, yang banyak dipakai ya. Yang dipakai. Nah, itu mulai dari ada Pentium 1, Betul. Pentium 2, 3, betul. 4 gitu kan. Nah, ini arahnya memang makin lama dia punya prosesor yang makin kecil. Prosesor makin kecil, ya CPU-nya juga makin kecil juga. Makin mengecil semuanya. Mengecil ya. casingnya, Betul, ya. betul. Pak, kalau nggak salah sekarang juga udah banyak sekali peruntukan dari desktop ini ya Pak. Kalau dulu kan Iya. katanya yang PC, personal computer, berarti orang-orang kerja sendirian gitu Iya. ya. Mungkin kerja di rumah juga. Nah, kalau sekarang ini banyak profesi yang membutuhkan PC juga sebetulnya. Iya. Desktop PC. Itu kayak gimana sih perkembangan ini Pak? Ah, Kan ada untuk games juga katanya, untuk grafis. Ya, untuk grafis juga. Oke. Nah, ini peruntukannya memang beda-beda. Iya, iya. Jadi, kalau kita mau melihat suatu komputer, itu pertamanya dilihat peruntukannya. Mau Oke. untuk bisnis biasa, atau anak sekolah yang baru bisa komputer, Betul. nah, atau mau main game, Betul. atau main grafik. Nah, kalau yang gaming itu memang harus membutuhkan storage-nya lebih banyak. Oke, kita akan mendalami itu lagi, tetapi Iya. ada satu pertanyaan lagi. Iya. Kapan membeli notebook atau laptop? Kapan membeli desktop PC? Nanti jawabnya. Pemirsa jangan Oke. kemana-mana, tetap bersama kami di e-Lifestyle. Iya Pak, mari Oke, Pak. iya, iya, iya. Airport cepet ya. Siap. Sampai Pak. Loh, ini bukan airport. Yang cepat dan bisa diandalkan, Speedy. Speedy, speed that you can trust. Menangkan hadiah mingguan Lexus US 300 dan ratusan TV LCD Polytron serta Grand Prize Lexus LS 460. Dari Gebiar Hadiah Tahapan BCA. Chevrolet Captiva brings adventure to your family. Yang sedap dan bergizi hanya ada di mie sedap. Udah sedap, bergizi lagi. Tepungnya kan dari gandum yang proteinnya tinggi dan setara dengan 1 butir telur. Vitaminnya setara dengan 4 gelas susu. Mineralnya setara dengan 3,5 gelas bayam. Iya, 7 vitaminnya bikin mie sedap penuh gizi. Sedap dan bergizi? Mie sedap, mie sedap, mie sedap. Royal Family Resident. Woi, olahraga. Lagi nggak fit, takut sakit. Mesti dong. Udah, minum vitamin dosis tinggi, tetep aja ambruk. Asli baru tahu, vitamin C dosis tinggi pun melindungi tubuh hanya 4 jam. Sayang kan beli mahal untuk dibuang. Sekarang saya tahu Vitalong C beda. Vitamin C dengan teknologi time release. Semua diserap secara bertahap menjaga daya tahan tubuh 12 jam. Buat mas saya, Gak masalah, oke buat lambung. Setelah tahu, saya ganti minum Vitalong C. Vitalong C, fit a long day. Ya pemirsa, masih bersama kami di e-Lifestyle dan topiknya adalah bagaimana memilih desktop PC yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Masih ada Pak Teddy. Pak Teddy, Ya. jadi menyambung yang tadi nih. Jadi sebetulnya tipsnya apa nih untuk bisa mendapatkan desktop PC sesuai kebutuhan? Nah, desktop yang sesuai kebutuhan, pertama Anda harus melihat adalah prosesor. Prosesor itu, gimana? nah speed. Jadi, Kecepatannya ya, kecepatan. Speednya sampai di mana. Kemudian yang kedua adalah storage. Storage oke. ini menyangkut adalah Penyimpanan data. di RAM ya, di RAM-nya, RAM betul. sama dia punya hard disk. Harddisknya. Nah, betul. jadi pertama kalau kita mau memilih desktop,
yang nomor satu kita lihat adalah prosesornya. Kalau untuk biasa untuk komputer di rumah, kita pilih misalnya untuk yang di urusan kantor, sebenarnya yang namanya Celeron itu udah nggak masalah. Masih bisa ya? Masih bisa. Paling kita pakai Office-nya aja gitu kan. Tapi kalau begitu, kemudian hard disk-nya juga 80 GB, 100 GB udah mencukupi. RAM-nya 512 juga masih cukup. Tapi begitu mau masuk ke gaming, multimedia, mungkin sambil nonton TV atau apa, prosesornya sekarang kalau kita bicara lebih banyak Intel daripada AMD karena kebetulan Intel lebih banyak dipakai di sini. Nah, jadi lebih bagus adalah memakai yang Core 2 Duo. Oh iya, ya sekarang gitu ya. Iya, itu Core 2 Duo yang udah itu lebih bagus lagi. Dual core juga nggak masalah. Tapi dia punya storage-nya, RAM-nya itu minimal 1 GB. Minimal ya? Minimal 1 GB. Kalau gaming mungkin 2 GB. 2 GB, tapi dia punya hard disk itu minimal 120 GB. Pak Teddy, saya ada pertanyaan nih. Bagaimana menentukan desktop PC sesuai dengan profesi, Pak? Kan ada yang multimedia spesialis, ada businessman, ada mungkin yang sering presentasi dan segala macam. Ceritain gimana nih, Pak? Jadi pertama biasa untuk karyawan yang biasa mengerjakan dengan Microsoft Office saja, ya. Itu dengan prosesor yang Celeron juga nggak terlalu masalah. Nggak masalah ya. Karena 512 Mega juga nggak masalah, dia punya RAM-nya. Cukup ya? Cukup, hadis 80 sudah cukup. Kalau presentasi-presentasi kan banyak. Presentasi Microsoft Office masih, untuk di PowerPoint masih cukup lah. Masih nggak masalah ya? Nggak masalah, tapi begitu udah mau masuk ke karyawan yang arsitek, ini langsung naik speednya yang tinggi. Karena dia biasa kan pakai grafik, AutoCAD mungkin kan, Photoshop. Nah itu besar dia punya memorinya yang dibutuhkan. Termasuk animasi juga, animator? Termasuk animasi, itu juga ambil dia punya memorinya sangat besar. Jadi mungkin sudah harus ke Core 2 Duo atau Dual Core. Sekarang ada lagi Core 2 Quad misalnya. Yang terbaru. Nah itu dengan RAM-nya juga minimal harus 2 GB. Kalau nanti untuk 160 ini untuk yang arsitek lah ya kita sebutnya. Kalau untuk entrepreneur, wira swasta, ibu-ibu, mungkin ibu rumah tangga itu gimana tuh? Spesifikasinya, ibu-ibu siapa tuh catatan? Gimana tuh, mungkin ibu-ibu kan sekarang udah mulai chatting ya. Chatting bisnis juga, proposal segala macam. Sekarang menurut saya dual core udah cukup. Udah cukup ya? Udah cukup. Dengan RAM-nya 1 GB lah. Nggak usah terlalu tinggi sekali speknya. Nggak usah tinggi, RAM-nya 1 GB aja. Kemudian hard disk-nya 120 GB itu sudah cukup. Kalau untuk monitor gimana nih, Pak? Nah, monitor sekarang sih lebih bagus, orang lebih bagus pakainya adalah LCD. Oh, LCD ya? LCD, karena dunianya si RT itu kan dia besar, memakan space yang cukup besar. Nah, kalau LCD ini kan udah mulai adanya seperti ini. Iya. Nah, kalau perlu cari CPU-nya yang udah nggak ada bawahnya lagi. Langsung nempel di sini. Nah, ini? Nah, ini dia yang udah langsung nempel. Ini ada DVD-ROM-nya. DVD-ROM atau DVD-RW. Oh, langsung di monitornya? Langsung di monitornya. Lah, CPU-nya di mana, Pak? CPU-nya ada di belakang ini aja. Oh, yang tadi Bapak bilang desktop. Deskbook. Iya. Ini idiom baru di deskbook. Bisa baru dengar nih ya. Iya. Jadi trendsetter baru. Dan warnanya juga cantik sekali nih. Pak, ini pertanyaan yang paling simpel aja sebetulnya. Kapan kita menentukan kalau misalnya pakai laptop atau pakai desktop PC? Kalau kita mau pakai laptop itu kalau untuk kemudahan dibawa-bawa aja, mobilitasnya aja. Tapi kalau untuk heavy duty itu tetap adalah di desktop. Pak, boleh dijelaskan Pak, ini kan banyak sekali teknologi wireless yang bisa berguna untuk di desktop PC. Betul. Jadi di desktop sekarang juga sudah ada yang namanya teknologi wirelessnya. Kita pakai internet, udah ada wifi, udah masuk ke sini. Kemudian wireless ini juga sebenarnya udah nggak perlu pakai kabel seperti ini. Udah benar-benar wireless ya? Pakai USB paling ini kan udah masuk, ini juga udah nggak perlu kabel lagi, jadi hanya powernya aja. Power listrik masih tetap butuh. Betul. Terus kemudian kalau dia mau jaringan internetnya juga udah bisa pakai wifi. Udah wifi juga ya? Iya, wifi-nya udah nggak usah nirkabel lagi kan berarti. Betul, ini ada informasi menarik sekali Pak. Terima kasih nih sudah diberikan informasinya. Dan pemirsa, demikian jumpa kita kali ini di iLifestyle. Bagi Anda yang ingin memberikan kritik saran, silahkan kirimkan ke ilifestyle@metrotvnews.com. Dan nanti di penghujung acara kita akan bertemu dengan Dr. I yang akan memberikan solusi bagi masalah IT. Dan juga akan ada kabar terbaru dari dunia IT Indonesia. Dan kita ketemu lagi, maju terus dunia teknologi informasi dan komunikasi Indonesia. Sampai jumpa dan bye-bye. Yeah.